Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Ibu. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu, boleh? Boleh. Semuanya silakan berdiri ya. Oke. Jadi instruksinya adalah ketika Ibu bilang oke, baru kalian melakukan apa yang Ibu katakan. Oke, jadi mulai dulu, pegang kepalanya. Oke. Oke, siapa nih? Fokus ya. Baik, hari ini kita masuk ke pembahasan pertemuan keempat, berarti tentang kebijakan dan pengelolaan koleksi di museum. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang teori GLAM. Masih ingat apa itu GLAM? Coba salah satu aja. Ya, silakan Novi. Baiklah, GLAM adalah kepanjangan dari Galeri, Library, Archive, and Museum. Oke, bagus ya. Oke, untuk presensinya silakan diklik ataupun lakukan presensi otomatis ataupun manual di e-kampus masing-masing, atau silakan scan barcode yang tertera pada PPT pada hari ini. Ini ada salah satu ilustrasi. Nah, boleh dilihat kira-kira nih di rumah nenek kalian ada satu peninggalan dari ataupun benda bersejarah yang terdapat di rumah nenek. Nah, kira-kira menurut mahasiswa semua, itu benda-bendanya itu milik siapa ya? Ada misalnya tambo, ataupun ada misalnya manuskrip yang ada di rumah nenek kalian. Kira-kira menurut kalian, itu punya siapa? Reva, coba? Punya nenek. Punya nenek. Oke, Ismi? Punya nenek. Ada yang menjawab lain? Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang museologi ataupun kebijakan dari koleksi di museumologi. Nah, jadi setelah mengikuti sesi ini, harusnya mahasiswa semua mampu memahami konsep dan komponen utama apa sih kebijakan koleksi di museum, dan juga mengidentifikasi tantangan aktual dalam pengelolaan koleksi yang ada di museum. Oke. Nah, hal ini sejalan ya dengan RPS yang sudah Ibu masukkan pada awal perkuliahan, itu sesuai dengan pertemuan keempat kita. Oke, selanjutnya, kira-kira nih menurut mahasiswa semua, kebijakan koleksi itu apa sih? Nah, biasanya kalau di perpustakaan kita menemukan kebijakan pengembangan koleksi. Nah, kalau di museum juga ada kebijakan dari si koleksi yang ada di museum. Nah, kebijakan itu apa? Biasanya berbentuk apa tuh kalau kebijakan? Ada yang tahu? Nah, kalau biasanya nih, kalau kebijakan itu berbentuk apa? Dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Nah, jadi kalau kebijakan koleksi itu seperti apa? Jadi dokumen resmi yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikoleksi. Terus juga bagaimana cara memperolehnya dan kapan koleksi tersebut dapat dikeluarkan dari museum. Nah, jadi menurut Ambrose dan Payne, itu ruang lingkup, ada prosedur akuisisi dan juga ada etika di akuisisi. Nah, ruang lingkup itu gimana? Ada yang bisa bahas? Ada yang bisa menjawab? Masuk kita ke ruang lingkup. Jadi ruang lingkup itu apa? Apa saja sih yang boleh atau apa saja sih yang nggak boleh ada di koleksi tersebut. Nah, misalnya kalau dalam perpustakaan, bahan pustaka apa sih yang harus ada di perpustakaan tersebut? Atau bahan pustaka apa yang harus tidak diperbolehkan? Misalnya, yang melanggar undang-undang biasanya tidak diperizinkan di perpustakaan. Nah, begitu juga dengan museum. Nah, museum ibaratnya itu adalah perpustakaan khusus. Jadi menyimpan koleksi-koleksi khusus. Nah, kalau di museum apa itu? Misalnya. Jadi yang menentukan kebijakan itu siapa? Balik lagi, jadi yang menentukan kebijakan benda ataupun koleksi tersebut. Nah, misalnya museum artefak. Nah, berarti koleksinya pasti artefak. Misalnya museum angkut yang ada di Malang. Jadi isinya apa? Berarti museum yang berkaitan dengan jasa angkut atau benda-benda angkutan lainnya. Bisa jadi angkutan
kendaraan bermotor, atau angkutan dari zaman prasejarah ataupun angkutan yang ada di zaman modern. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk lagi ke prosedur akuisisi. Nah, kalau di perpustakaan kita membahas tentang akuisisi. Akuisisi itu apa? Di perpustakaan itu adalah pengadaan. Oke, sama ya. Berarti apa sih yang membedakan pengadaan yang ada di perpustakaan dengan yang di museum? Hadiah. Pertukaran. Oke, pertukaran, kerjasama juga. Nah, kalau di museum juga sama, tetapi yang membedakan itu adalah satu, temuan. Temuan itu bisa dari temuan masyarakat ataupun ada temuan dari arkeolog. Nah, jadi temuan dari arkeolog itu bisa masuk langsung ke museum. Oke, kemudian ada etika di akuisisi. Nah, kalau kita membahas tadi ada akuisisi, berarti kita membahas tentang di akuisisi. Di akuisisi itu apa? Kebalikan dari si akuisisinya. Berarti bagaimana tuh? Kalau akuisisi menarik atau mengembalikan atau mengadakan, berarti kalau di akuisisi ngapain? Dikeluarkan atau Oke, mengeluarkan. Jadi pengeluarannya itu gimana? Secara resmi, tidak boleh sembarangan. Nah, terus kalau etikanya itu kapan sih dan bagaimana koleksi boleh dikeluarkan atau dialihkan? Nah, kira-kira satu koleksi itu bisa dikeluarkan apabila ada yang tahu? Misalnya nih kalau di perpustakaan kita melakukan penyiangan. Nah, kira-kira koleksi apa yang tidak relevan lagi yang ditaruh di perpustakaan? Koleksi yang tidak pernah disentuh oleh pemustaka selama 5 tahun terakhir. Oke. Kemudian koleksi yang rusak parah dan tidak bisa dipreservasi. Oke, itu di bagian perpustakaan. Kalau di museum gimana? Kira-kira? Apakah kalau nggak tersentuh ataupun nggak dilihat itu masih relevan ditaruh di sana? Masih. Jadi tergantung ya. Misalnya kalau di akuisisi di museum berarti bahan koleksinya itu bahan koleksi yang apa? Yang memiliki nilai ganda. Nggak perlu harus ada dua. Kalau misal di perpustakaan itu bisa ada di tendon. Ada koleksinya 2, 3, semakin banyak koleksinya semakin bagus untuk dimanfaatkan oleh si pemustaka. Tapi kalau di museum nggak perlu banyak, yang penting ada satu dan itu bersejarah. Dan ada mengandung nilai unsur budaya ataupun sejarahnya. Proses pengeluaran koleksi dari museum. Kenapa itu dianggap kontroversi atau kenapa itu sangat sensitif sekali di dunia museum? Ada yang bisa jawab? Feli barangkali. Kira-kira kenapa? Mungkin dari penentuan koleksi yang akan diakuisisinya. Oke, bisa jadi. Kemudian bisa juga dari kepercayaan publik. Nah, orang kalau sudah ada akuisisi itu kan prosesnya resmi, legal. Nah, itu kan berkaitan dengan kepercayaan si masyarakat. Masyarakat sudah menitipkan nih loh, ini bisa ditaruh di museum. Tapi kalau di akuisisi berarti hilang dong kepercayaan dari masyarakat dan juga itu integritas dari si museum itu juga akan berkurang. Ke mata kuliah hari ini, Ibu ada satu kuis untuk mahasiswa semua. Silakan dicek kembali di handphone masing-masing. Ibu ada masukin. Evaluasi hari ini. Oke, kita cek siapa nih yang juaranya. Oke, good job banget ya. Plus dulu dong untuk Novi. Oke, berarti karena hari ini sudah ditutup dengan rangkuman yang diberikan oleh Novi, berarti berakhir juga kelas kita hari ini. Semoga hari ini ada manfaatnya, ada berkahnya. Tutupi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.